Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Jami'un Durus Al-Arabiyyah karya Syekh Mustafa Al-Ghulayaini rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan langsung masuk ke pasal yang baru, pasal ma'rifah wan nakirah. Sudah dibuka? Ya, ma'rifah dan nakirah pasal ke-10. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, al-ma'rifatu ismun dalla ala muayyanin. Yaitu isim ma'rifah merupakan isim yang menunjukkan makna tertentu, ya sudah spesifik gitu, isim spesifik. Contohnya Umar di Moskow itu Damaskus, ya. Anta, ya, Umar mewakili al-alam, nama. Di Moskow atau di Damaskus mewakili nama tempat. Kalau Umar nama orang, anta domir, ya. Kemudian wan nakiratu ismun dalla ala ghairi muayyanin. Kalau nakira isim yang menunjukkan makna yang tidak tertentu, artinya maknanya lebih umum. Contohnya rojul, tadi rojul, ya, bukan rijal tapi rojul. Rijal itu jamak, rojul mufrad. Rojul kitab dengan Madinah. Ini semuanya umum, biasanya ditandai dengan tanwin, ya, biasanya. Tapi ingat bahwa nakirah tidak selalu, ya, dicirikan dengan tanwin. Ya, nakirah tidak selalu bercirikan tanwin. Jadi tanwin itu bukan mutlak sebagai tanda nakirah, ya, hanya salah satu saja. Baik, wal ma'arifu, isim-isim yang ma'rifat ada 7 macam, sab'atu anwa'in. Yang pertama dhamir, yang kedua nama, al-alam, yang ketiga isim isyarah, kata tunjuk, yang keempat isim mausul, yang kelima isim yang ditempeli alif lam, ya, muqtarin atau muqtaronu bi'al, isim yang ditempeli alif lam. Wal mudhafu ila ma'rifah, setiap isim yang menjadi mudhaf terhadap mudhaf ilaih yang merupakan ma'rifah, maka mudhafnya jadi ma'rifah. Ringkasnya, mudhaf yang bersandar pada mudhaf ilaih yang ma'rifah, maka mudhafnya jadi ma'rifah juga, gitu maksudnya. Wal munada al maqsudu bin nida, yaitu setiap munada, isim yang diseru, dipanggil, munadanya munada maksud bin nida, dengan alat panggilan. Kan ada munada maksud, ada munada ghairul maksud, ya. Ya, ada munada maksudah, ada ghairu maksudah. Ingat, ya, di pelajaran jurumiyah ada munada maksudah, ada ghairu maksudah. Kalau munada itu maksudah, ya, kalau maksudah sudah tertentu, dipanggilnya itu dengan ditunjuk pakai jari, sehingga dengan menunjuk pakai jari telunjuk, ya, maka panggilan itu ditujukan pada orang tertentu. Tapi kalau munada ghairu maksuda, yang tidak tertentu, itu memanggil, tapi memanggilnya bebas, gitu. Bebas, siapa saja bisa, ya, dimaksudkan. Tapi kalau maksud saja, itu berarti satu orang yang ditunjuk tertentu. Kemudian waqad taqaddamal kalamu 'ala ad-dhamiri, sudah lewat pembahasan tentang dhamir, juga tentang alam, nama, isim isyarah juga sudah lewat, isim mausul juga sudah. Wa ilaikal kalamu 'ala al-muqtarani bi'al wal mudhafi ila ma'rifatin wal munada wal al-maqsudi bin nidai. Nah, sekarang saatnya, waktunya pembahasan mengenai 3 jenis sisanya. Kan sudah 4 sudah dibahas. Dhamir sudah, alam sudah, nama, isim isyarah sudah, isim mausul sudah. Sisanya berarti ada 3, ya, yang belum dibahas di kitab ini, yaitu isim ma'rifah yang ditempeli alif lam, isim ma'rifah yang menjadi mudhaf terhadap mudhaf ilaih yang ma'rifah, isim ma'rifah berupa munada yang maksud. Baik, yang pertama kita akan bahas al-muqtaranu bi'al, isim ma'rifah yang ditempeli atau didahului alif lam. Berikutnya adalah kita awali dengan isim ma'rifah yang belum dibahas, yaitu isim ma'rifah
karena ditempeli alif lam. Al-muqtaranu bi al ismun sabaqathu al, ya. Isim yang dilekati alif lam merupakan isim yang didahului alif lam, gitu maksudnya. Fa'afadathu at-ta'rifa. Maka alif lam ini, isim yang ditempeli alif lam ini memberikan makna pesan, ya, yaitu at-ta'rif, spesifik. Fasara ma'rifatan, sehingga menjadi ma'rifah, ba'da an kana nakiratan, setelah sebelumnya ba'da an kana nakiratan karrajuli wal kitabi wal farasi, yang sebelumnya adalah nakirah kalau tanpa alif lam. Itu setelahnya menjadi nakirah, maksudnya ketika tanpa alif lam menjadi isim nakirah, gitu. Ar-rajul contohnya tanpa alif lam rajulun nakirah. Al-kitab tanpa alif lam nanti bisa jadi nakirah. Faras pun demikian. Kemudian wa al ini kulluha harfu ta'rifin. Alif lam ini semuanya itu huruf ta'rif, huruf untuk memberikan makna spesifik pada kata yang ditempelinya. La allamu dibaca allamu karena atof ke mana? Atof ke harfu, ya. La itu kan bisa jadi atof, ya. La allamu. Jadi alif lam itu semuanya, ya, sebentar. La allamu wahdaha 'alal as-sahih. Nah, lam ini tidaklah berdiri sendiri menurut pendapat yang paling kuat, yang paling sahih. Wa hamzatuha hamzatu qat'in. Jadi alif lam itu tidak berdiri sendiri. Maksudnya tidak menjadi satu kata utuh, jadi satu istilah, tapi bisa dipecah. Hamzatuha hamzatu qat'in. Hamzahnya itu kan alif lam, ya. Sebenarnya kan bukan alif, ya, tapi hamzah kan. Hamzah wasol. Tapi di sini dikatakan hamzahnya itu sebenarnya hamzah qata'. Hamzatuha hamzatu qat'in. Hamzahnya hamzah qata'. Hamzah yang dibaca jelas ada, ya. Wa wusilat likasratil isti'mali 'al arjahina. Akhirnya wusilat likasratil isti'mali 'al arjahi. Dijadikan hamzah wasol karena terlalu sering dipakai menurut pendapat yang paling kuat. Yang karena seringnya dipakai diringankan, gitu, ya. Jadi hamzah wasol, aslinya hamzah qata'. Tapi entah kenapa istilahnya jadi alif lam, harusnya hamzah lam, ya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian wahiyya imma an takuna li ta'rifil jinsi wa tusammal jinsiyata. Nah, alif lam ini juga bisa untuk memberikan makna jinsiyah, wa tusammal jinsiyata, wa imma li ta'rifi hissatin ma'hudatin minhu wa yuqalu laha al-ahdiyah. Alif lam ini juga punya peran lain, ya, ketika menempel di suatu kata. Yang pertama, bisa memberikan justru makna umum ketika menempel pada kata dan alif lamnya ini jenisnya jinsiyah. Tapi juga alif lam itu bisa memberikan makna ma'rifah, pada konteks alif lam ahdiyah. Nanti kita bahas apa perbedaannya alif lam jinsiyah dengan ahdiyah. Kalau jinsiyah sudah kita lewati, ya, babnya alam jinsiyah, ya. Nah, kalau itu kan alam, ini alif lamnya, ya. Tapi nanti kita akan bahas masing-masing apa itu alif lam ahdiyah dan jinsiyah. Diulangi lagi, alif lam itu terkadang berfaedah mema'rifatkan isim jenis. Mema'rifatkan isim jenis, ya. Alif lam yang demikian disebut alif lam jinsiyah. Namun ingat, kita kembali ke pelajaran jinsiyah, ya. Ma'rifat pada jinsiyah itu secara lafaz. Masih ingat? Isim jenis ketika ditempeli alif lam itu ma'rifat, tapi hanya secara lafaz.
Adapun secara makna jinsiyah tetap selama-lamanya umum. Maknanya umum. Ya, masih ingat ya pelajaran itu ya? Taib. Adapun yang secara lafadz maupun secara makna itu ma'rifah, ya, namanya alamul jinsi, nama jenis. Nah, coba kita murajaah lagi perbedaannya isim jenis dengan alam jenis. Ya, perbedaan antara isim jenis dengan alam jenis. Baik. Nah, kita lanjutkan. Tadi ya terkadang alif lam itu bisa memakrifatkan isim jenis secara lafadz gitu mungkin maksudnya. Alif lam yang demikian disebut alif lam jinsiyah. Ini kita lagi review lagi. Tapi juga bisa memakrifatkan sesuatu yang sudah dikenal. Ma'hudah itu maknanya sudah dimengerti gitu. Sesuatu yang sudah dimengerti. Hissatun ma'hudatun. Sesuatu yang sudah dimengerti. Nah, itu namanya alif lam ahdiyah. Kalau bahasa ana mudahnya alif lam ahdiyah itu alif lam yang punya riwayat di kalimat sebelumnya. Alif lam yang bisa di flashback pada kalimat sebelumnya. Ada hubungan dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Baik. Nah, kita akan bahas alif lam ahdiyah terlebih dahulu. Nah, cukup. Itu dulu. Baik, jazakallahu. Ya, perhatikan al-ahdiyah itu sebenarnya ya mudah dipahami, tapi memang jarang kita dengar istilah al-ahdiyah. Tapi kasusnya sering kita dapatkan dalam ayat ya, dalam ayat-ayat yang terkenal, bahkan ayat-ayat yang populer. Nah, kita baca alif lam al-ahdiyah, alif lam al-ahdiyah. Baik. Maka langsung pada pembagiannya alif lam ahdiyah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama alif lam al-ahdiyah bermakna li zikri ya, gitu, coba diberikan tanda itu. Pembedanya di situ lil ahdi azikri. Itu yang pertama. Yang kedua ahdiyahnya untuk al-huduri. Yang ketiga ahdiyah untuk zihni, secara zihn. Nah, bedanya apa? Bedanya tipis-tipis sebenarnya, tapi intinya adalah alif lam yang punya riwayat pada kata-kata atau kalimat sebelumnya. Secara umum begitu. Baik. Maka yang pertama alif lam ahdiyah imma an takuna lil ahdi azikri, yaitu ma sabaq wa hiya ma sabaqa limashubiha. Ma sabaqa limashubiha zikrun fil kalami. Yaitu alif lam yang kata yang jika diberi alif lam maka dapat diketahui asal usulnya karena sudah disebutkan sebelumnya dalam suatu pembicaraan, sudah pernah dibahas, disebutkan dalam pembahasan atau perbincangan di kalimat sebelumnya. Makanya disebut zikr ya, sudah pernah disebutkan gitu. Nah, dikasih alif lam itu untuk mengingatkan bahwasanya kata tersebut tuh udah pernah disebutkan. Nah, mudah ya. Kita lihat contohnya. Contohnya mana? Ja'ani dhaifun fa akramtu ad-dhaifa. Ini kan satu kalimat ya. Seorang tamu itu mengunjungiku, datang ke rumahku. Fa akramtu ad-dhaifa, maka aku memuliakannya. Nah, memuliakan tamu tersebut gitu terjemahnya, tersebut. Nah, dari mana kita tahu tersebut? Karena tamunya tidak berubah. Itu tamu yang klausa di kalimat sebelumnya, ja'ani dhaifun. Ya, ad-dhaif dengan dhaifun di situ satu orang gitu, maksudnya satu tamu yang sama. Bedanya yang pertama tadi tidak dipakaikan alif lam, masih umum, kemudian dima'rifatkan dengan alif lam ahdiyah. Ya.
Tapi ma'rifat di sini tidak menunjukkan orang tertentu, belum sampai sana, hanya menunjukkan bahwa tamunya tidak berubah, tetap tamu yang sama, yaitu tamu yang ja'ani dhaifun. Ai ad-dhaifu al-madhkur, itu tamu yang sudah pernah disebutkan di kalimat sebelumnya. Wa minhu qauluhu ta'ala, dalam ayat Al-Qur'an yang cukup populer dan kita insyaallah hafal ya, di surat Al-Muzammil ayat 15 dan 16, Allah Ta'ala berfirman, kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula. Lihat, rasul yang pertama tidak pakai alif lam, rasul yang kedua pakai alif lam. Kira-kira rasul yang kedua yang pakai alif lam itu sama tidak dengan rasul yang pertama disebutkan di ayat 15 yang tanpa alif lam? Sama kan? Sama. Siapa maksudnya rasul di sini? Ya, nabi siapa? Nabi? Coba Parudianto. Nabi Musa. Oh ya, betul ya. Baik. Karena konteksnya ini sedang membahas Fir'aun ya. Berarti ini Nabi Musa. Nah, maka rasulan di ayat 15 itu Nabi Musa, sama ar-rasul di ayat 16 juga Nabi Musa. Jadi fungsinya tadi untuk flashback. Kalau Anda mudahnya bilang ini untuk flashback ke ayat sebelumnya atau kalimat sebelumnya bahwa kata ini sudah pernah disebutkan gitu. Orangnya sama yang dimaksud kalau sudah tahu maksudnya. Ya, Nabi Musa ya. Taib. Kemudian jenis yang kedua, wa imma an takuna lil ahdi al-huduri. Dari kata hudur yaitu hadir. Artinya apa? Wa huwa ma yakunu mashubuha hadiran. Ya, mashubuha hadiran. Yaitu kata yang apabila diberikan alif lam maka dapat diketahui maksudnya apa atau siapa. Ya, karena ada pada waktu disebutkan, karena hadir ketika disebutkan dia hadir. Nah, kita lebih enak lihat contoh. Contohnya, ji'tu al-yauma. Ya, ji'tu al-yauma. Saya telah datang hari ini. Saya sudah tiba hari ini. Ya, saya sudah tiba hari ini. Jadi al-yaum di situ dikasih alif lam, namanya alif lam al-ahdiyah karena ya kata tersebut ketika diberikan alif lam maka hadir hari tersebut ya di saat pembicaraan. Jitu, saya telah datang. Ya, hari ini, saat ini juga saya telah datang, saya telah tiba pada hari ini. Juga di ayat yang masyhur di surat ya penutup Al-Qur'an ya, ayat yang terakhir diturunkan pada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Allah Ta'ala berfirman di surat apa? Di sini enggak disebutkan ya. Kalau di referensi lain ya, referensi lain itu disebutkan di Allah berfirman Al-Maidah ayat 3, ya Al-Maidah ayat 3 ditambahkan kalau enggak ada, ditambahkan di situ. Al-Maidah ayat 3 Allah Ta'ala berfirman Al-yauma akmaltu lakum dinakum, nah, dan seterusnya ila akhir ayat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, di kata pertama ada al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Jadi tadi yang kalimat biasa, contoh kalimat biasa jitu al-yauma, tafsirnya adalah al-yauma al-hadira alladzi nahnu fihi. Jadi pada hari itu ya kami hadir, ya kami hadir di dalam hari itu ketika aku datang. Jadi hadir ketika itu ya saat aku datang. Wallahu a'lam, lebih kurang demikian. Baik. Kita lanjutkan yang ketiga, jenis alif lam ahdiyah yang ketiga. Anda bacakan dulu. Wa imma an takuna lil ahdi lizihni, itu maksudnya ya.
lil ahdi az-zihni wa hiya ma yakunu mashubuha ma'hudan zihnan. Zihin itu apa? Di benak, di hati atau di otak, ya. Maksudnya adalah yaitu kata yang apabila diberi alif lam maka sudah dikenali, sudah dimengerti dalam hati, sudah dimengerti dan diyakini dalam hati maksudnya apa, siapa. Sehingga dengan mengucapkan kata tersebut yang sudah diberi alif lam ahdiyah li zihni ini, kita tahu apanya, siapanya, yang mana yang ditunjuk oleh kata tersebut. Baik, kita baca lagi fa yansariful fikru ya ilaihi bimujarradin nutqi bihi, dan pikiran kita, hati kita itu sudah fokus, sudah mengetahui ya pada kata, maksud dari kata yang disebutkan bimujarradin nutqi, tanpa harus berbicara, ya, tanpa harus menginformasikan dengan lisan. Itu sudah tahu ini maksudnya siapa, ya, tanpa harus bilang maksudnya siapa, enggak perlu, tapi orang sudah paham. Contoh hadara al-amiru, ya, hadara al-amiru, ya, al-amir, si amir itu sudah datang, jadi sudah ketahuan ini amir yang mana, yang tinggal di kampung mana, ya, bapaknya siapa ini. Karena sudah diketahui di masyarakat, ya udah pakai alif lam sajalah biar apa? Biar mudah dikenal. Atau al-amir di sini maknanya pemimpin. Coba kita cek. Sini yang diinginkan nama atau al-amir maknanya pemimpin. Ya, pemimpin ya. Raja atau pejabat ya, pemerintah, wali kota, bisa Pak RT, Pak RW dan seterusnya. Mungkin paling mudah presiden gitu ya, yang pasti dikenal oleh seluruh orang Indonesia. Berarti contohnya begini, lebih enak, hadara al-amiru. Nah, kalau di masyarakat istilah al-amir itu maksudnya presiden, maka sudah pasti tahu maksudnya ini pemimpin yang mana, pemimpin negara mana, namanya siapa. Ini sudah diketahui semua oleh orang-orang ya di Indonesia. Mafhum? Sama misalkan maksudnya Pak RT ya. Ya, hadara al-amir, Pak RT tersebut telah hadir. Maka enggak perlu disebut namanya, Pak RT namanya fulan, tinggal di mana, enggak perlu, karena orang di RT tersebut sudah paham kalau disebut Pak RT ya itu orangnya. Ya, itulah orangnya. Di rumah itu, kampung ini nomor sekian rumahnya, istrinya siapa, anaknya berapa. Orang di RT tersebut sudah paham. Semua warga di RT tersebut sudah paham kalau dibilang Pak RT telah hadir. Nah, mafhum ya? Cuma ini bedanya, ini pakai alif lam gitu. Nah, wa ka'an yakuna bainaka wa baina mukhatabika ahdun birajulin. Ya, coba kita pahami dulu. Tadi tidak perlu mengucapkan maksud dari kata yang diberi alif lam tersebut. Maka ini keterangannya, wa kan yakuna bainaka wa baina mukhatabika ahdun birajulin. Jadi antara dirimu dengan orang yang engkau ajak bicara tentang si al-amir tadi atau siapapun, enggak mesti al-amir, pokoknya kata yang diberi alif lam dan orang sudah paham maksudnya siapa, maka ahdun birajulin, maka sudah dipahami rajulnya ini siapa orangnya. Ya, sudah diketahui siapa yang dimaksud yang pada pembicaraan ini. Mafhum ya? Kemudian contoh lain, hadara ar-rajulu, ya sama aja ya. Ai ar-rajulu al-ma'hudu zihnan, yang sudah dimengerti dalam benak kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, bainaka wa baina man ya takhatabahu atau tukhatibuhu, yang engkau ajak bicara. Baik. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin yang paling mudah alif lam ahdiyah yang jenis pertama ya, paling jelas ya. Dan yang zihni. Adapun yang al-huduri ini mungkin butuh nanti
tambahan referensi karena terlalu ringkas contohnya atau penjelasannya. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alif lam al-jinsiyah, ya. Alif lam al-jinsiyah. Baik. Alif lam al-jinsiyatu imma an takuna lil istighraqi aw li bayanil haqiqati. Jadi ada dua indikasi definisi dari jinsiyah. Ada di sini maknanya istighraq, ada maknanya li bayanil haqiqati. Yang pertama tujuannya untuk memberikan informasi cakupan umum, ya. Istighraq itu mencakup umum semua anggota dari jenis yang disebutkan. Maka di sini dijelaskan al-istighraqiyatu imman takuna listighraqi jami'i afradil jinsi, itu untuk memberikan cakupan umum kepada seluruh anggota jenis. Jadi kalau disebutkan kata tersebut, maka tidak ada satu person anggota pun yang dimaksudkan, karena berlaku untuk umum dari semua anggotanya. Ya, contoh-contoh pada ayat yang masyhur, yang populer dalam surah An-Nisa ayat 28, Allah Ta'ala berfirman wa khuliqal insanu dha'ifa. Maka di sini dan manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Maka terjemahnya ya semuanya, tidak ada terkecuali, ai kullu fardin minhu, semua anggota jenis dari manusia tanpa terkecuali siapapun, manusia itu lemah. Bahkan sekelas Nabi dan para rasul, ya itu juga manusia biasa. Mereka lapar ya kelaparan, mereka terkena panah ya terluka, sama. Mereka terjatuh ya sakit, ya lemah. Manusia itu semuanya lemah. Ya bahkan sekuat-kuatnya manusia ya di zamannya, misalkan Nabi Musa ya yang sangat kuat, tetap saja punya rasa takut, ya punya rasa takut kepada Fir'aun. Ya, Nabi Musa takut dengan Fir'aun sebenarnya. Nah, namun karena kekuatan dari Allah dibantu dengan Nabi Harun, ya, dan dikuatkan oleh Allah untuk bisa berdiskusi mendakwahi Fir'aun, maka jadilah kuat. Namun secara fisik dan pasukan Fir'aun lebih kuat, ya, lebih banyak pasukan yang sudah terlatih untuk berperang. Dan Nabi Musa tidak punya apa-apa. Nabi Musa tidak memiliki tentara khusus, ya. Hanya kaumnya orang-orang biasa, penduduk biasa. Namun Allah yang memberikan kekuatan sehingga dimenangkan. Tapi menunjukkan bahwasanya manusia itu semua lemah. Al-insan itu alif lamnya istighraqiyah. Semua manusia itu lemah. Gitu ya. Sama juga di ayat ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, segala pujian, semua pujian tidak ada terkecuali, semua sanjungan, pujian, penilaian baik, penilaian hebat, ya, itu hanya milik Allah. Ya, hanya kepada Allah ditujukan semua pujian. Karena maha terpuji Allah itu, ya, menunjukkan apa? Allah maha terpuji. Adapun manusia itu sangat lemah, ya, itu maksudnya. Taib. Wa immal istighraqu wa immal istighraqi jami'i khasaisihi mislu antar rajulu ay ijtama'at fika kullu sifatir rijali. Adapun listighraqi jami'i khasaisihi, ini kondisi yang lain, perhatikan. Ada kalanya adapun alif lam istighraqiyah ini juga bisa mencakup seluruh kekhususan, ya, pada lafaz atau kata yang ditempeli alif lam istighraqiyah. Ya. Kita baca contohnya biar lebih jelas. Contohnya antar rajulu. Ya, antar rajulu. Engkau adalah betul-betul seorang lelaki. Jadi lebih kepada sifat yang terkandung pada kata yang diberikan alif lam istighraqiyah. Jadi terkadang alif lam istighraqiyah juga itu fungsinya memberikan cakupan umum
berupa sifat, seluruh sifat dari kata yang diucapkan dengan alif lam istighraqiyah. Contohnya antar rajulu, engkau benar-benar lelaki yang memiliki sifat-sifat sempurna sejati sebagai lelaki. Engkau adalah orang yang benar-benar memiliki sifat lelaki. Nah, jadi yang menunjukkan apa? Cakupan umum untuk semua sifat yang ada pada kata yang diucapkan dengan alif lam istighraqiyah. Tapi ini jarang ya. Ai tadi kan dikatakan sini antar rajul ai istama'at, terkumpullah semua fika kullu sifatin ya pada dirimu semua sifat laki-laki. Ya, mau itu tangguh, pejantan, hebat, kuat, ya misalkan begitu ya. Semua sifat laki-laki terkumpul pada ar-rajul ini. Baik. Wa alamatu al lil istighraqiyati an yasluha wuqu'u kullin mauqi'aha kama ra'aita. Maka alamatu al istighraqiyah an yasluha wuqu'un kullin. Jadi teman-teman, tanda atau indikasi alif lam istighraqiyah secara makna itu yasluha wuqu'u kullin, memberikan makna kullu. Nah, memberikan makna kullu, semua. Tadi alhamdu berarti semua pujian hanya milik Allah. Al-insanu semua manusia. Jadi khuliqal insanu itu sama seperti khuliqa kullu insanin. Khuliqa kullu insanin. Begitu tafsirnya. Ya, alhamdu berarti apa? Alhamdu kullul hamdi lillahi. Nah, lebih kurang seperti itu. Kama ra'aita, sebagaimana yang engkau lihat. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahmakumullah. Dikasih tanda, kita batasi sampai sini dulu. Ya, ini pengantar untuk alif lam jinsiyah. Sudah disinggung satu indikasi, yaitu dia memiliki makna istighraqiyah. Yang kedua nanti libayanil haqiqah, nanti insyaallah dijelaskan di pertemuan setelah ini. Nah, demikian kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan.